Keluarga selebriti Sheila Marcia kini tengah dirundung perasaan bahagia yang tiada tara. Iya, pada tanggal 26 Februari lalu, istri DJ Dimas Akira itu baru saja melahirkan buah hati kelimanya. Layaknya pengalaman bersalinnya yang terdahulu, wanita kelahiran tahun 1989 itu sukses menjalani proses melahirkan dengan normal. Momen penuh bahagia itu pun diabadikan keduanya lewat sederet unggahan yang memperlihatkan proses lahirnya sang anak bungsu. Akan tetapi, proses persalinan bukanlah satu-satunya momen yang dibagikan Sheila dan suami. Iya, karena tak berselang lama, keduanya juga mengumumkan bahwa lahirnya sang buah hati merupakan sebuah penutup dalam satu babak di kehidupan Sheila. Pasalnya, Sheila Marcia telah mengambil keputusan di mana dirinya tidak akan lagi menambah momongan baru dengan melakukan operasi tubektomi. Lantas mengapa Sheila Marcia dan Dimas Akira memutuskan untuk tidak lagi menambah momongan? Kalau misalnya untuk rencana anak berapa, malah rencananya abis ini aku pengen operasi mau steril gitu, dan suami juga udah mengizinkan gitu. Soalnya aku pengen konsentrasi, iya aku pengen konsen ke apa ya, perkembangan anaknya aja, pengen nikmatin aja gitu, pengen nikmatin Tisha tumbuh besar, Nael, Precious, Jerome, sama calon baby ini tumbuh besar gitu. Happy Sunday sayang. Happy Sunday. Liatin kakak Eces. Liatin kakak Eces dia. Ini kakakku gitu. Aduh diliatin terus tuh. Pinter. Yang pasti memang ini untuk, kalau misalnya kata dokter ini di ambang apa ya, kayak umurku di ambang memang kayak pas banget untuk anak terakhir ya, karena udah usia 34-35 tuh maksimum. Tapi memang karena aku lahiran normal dari pertama sampai yang anak keempat ini, jadi sebenarnya kata dokter nggak ada masalah. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Berdasarkan pendapat ahli, tubektomi sendiri merupakan metode KB dengan nilai efektivitas yang paling tinggi, yang mana proses itu sejatinya dilakukan bagi sepasang suami istri yang telah benar-benar merasa cukup dengan jumlah buah hati mereka.
Cara pengerjaannya pun beragam karena langkah operasi yang dilakukan para dokter menyesuaikan dengan proses melahirkan yang baru saja dilakukan oleh sang ibu. Karena tentunya pasien yang baru saja melahirkan dengan normal memiliki kondisi tubuh yang jauh berbeda dengan ibu yang menjalani operasi sesar. Lantas, seperti apa penjelasan Dr. Liva Wijaya selaku dokter kandungan tentang proses operasi tubektomi? Tubektomi adalah salah satu metode KB yang kita sebut sebagai kontrasepsi mantap, di mana biasanya kita melakukan tubektomi pada pasien yang sudah merasa cukup anak. Jadi KB tubektomi ini dengan memotong saluran telur saja, tidak mengangkat indung telur atau tidak mengangkat rahim. Dengan terputusnya saluran telur, maka sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur. Metode sterilisasi atau tubektomi ini dapat dilakukan bersamaan dengan pada saat operasi sesar, yaitu pada waktu sayatan perut untuk melahirkan bayi, kita sekaligus memotong saluran telur. Atau bisa dilakukan setelah 1 hari atau 2 hari setelah melahirkan secara normal. Bedanya dengan pada proses sesar, pada pasien yang melahirkan normal, kita bisa melakukan tubektomi dengan melakukan sayatan yang lebih kecil di bagian pusar. Dan dari situ merupakan akses untuk memotong saluran telur. Pada pasien-pasien yang tidak sedang melahirkan, kita juga bisa melakukan operasi memotong saluran telur dengan menggunakan teknik laparoskopi, yaitu teknik yang lebih kecil sayatannya, dan kita menggunakan kamera untuk masuk ke dalam perut dan menggunakan alat untuk memotong saluran telur. Selain laparoskopi, kita bisa menggunakan laparotomi, yaitu sayatan yang lebih kecil daripada sayatan sesar untuk membuat akses ke dalam rongga perut untuk memotong saluran telur. Meski didapuk sebagai metode KB dengan nilai efektivitas yang paling tinggi, tubektomi pastinya tetap memiliki efek samping bagi tubuh sang ibunda. Beberapa mitos seperti meningkatnya hormon, nyeri panggul, hingga naiknya berat badan seringkali bermunculan. Namun yang pasti, usai menjalani proses tubektomi, seorang ibu tentu tidak mampu lagi mengandung darah daging. Lantas, apakah ada langkah yang dapat dilakukan seorang pasangan suami istri bila tiba-tiba muncul rasa ingin memiliki anak lagi usai menjalani operasi tubektomi? Ada berbagai macam metode KB. Namun untuk kontrasepsi mantap, di mana pasangan sudah yakin untuk tidak memiliki anak kembali, maka ditawarkan tubektomi. Namun ada metode lain, KB yang jangka panjang, bisa ditawarkan dengan penggunaan KB IUD, yaitu memasukkan alat ke dalam rahim yang berfungsi untuk mencegah kehamilan. Untuk KB-KB yang lainnya juga bisa ditawarkan ke pasien seperti pil KB, suntik KB 1 bulan, suntik KB 3 bulan, dan penggunaan susuk KB. Masing-masing pilihan kontrasepsi ini memiliki plus dan minusnya. Tapi untuk pasien yang memang sudah yakin untuk tidak memiliki anak kembali, biasanya memilih operasi tubektomi karena operasinya sebenarnya cukup aman, hanya memotong saluran telur, tidak menyebabkan efek-efek samping yang berbahaya. Karena kita sebut sebagai kontrasepsi mantap, maka tingkat efektivitas dari KB ini sangat tinggi. Jadi KB ini menjadi pilihan pada pasangan-pasangan yang sudah yakin untuk tidak memiliki anak kembali. Tapi apabila pada perjalanannya nanti tiba-tiba pasien ingin punya anak, jadi pada pasien yang sudah melakukan tubektomi, jika indung telur dan spermanya masih bagus dan rahimnya juga masih bagus, bisa memungkinkan untuk punya anak kembali dengan cara bayi tabung.